Live action adalah film yang diadaptasi dari komik atau anime. Dalam sejarah perfilman, sebagian besar film live action itu yang bisa dipastikan jelek. Sebut saja Dragon Balls. Sampai sekarang film live action Dragon Balls yang resmi dirilis gagal total di pasaran, jauh dari ekspektasi penggemarnya. Bisa karena karakter, alur cerita, maupun visual efek yang digunakan. Nah, hal ini tidak berlaku bagi live action One Piece yang dirilis secara eksklusif di Netflix. Seri One Piece Season 1 ini dirilis di Netflix September 2023 dengan jumlah 8 episode. Pengalaman nonton semuanya ini sih keren parah ya. Dari visual efek, alur cerita, karakter, pokoknya semuanya mantap. Ya, meskipun menurutku karakter Nami di film ini kurang menonjol dan kurang besar saja. Tapi selain itu mantap deh. Berikut ini kami sajikan alur film seri One Piece Season 1 dan ini spoiler alert ya. Ambil posisi yang nyaman dan mari kita mulai. Di awal film, kita akan diajak ke 22 tahun silam. Di sebuah pusat kota, sebuah negeri yang sangat anti bajak laut. Ribuan massa berkumpul untuk menyaksikan sesuatu. Suara besi rantai tampak begitu menyeramkan. Tatkala muncul sosok seorang bajak laut, lebih tepatnya raja bajak laut yang bernama Gold Roger. Pagi itu, sang raja bajak laut akan dieksekusi di depan ribuan penduduk. Bukannya takut, malah dia terkekeh menikmati proses eksekusi dirinya. Nampaknya akan ada rencana yang akan dilancarkan olehnya. Kekayaan, ketenaran, dan kekuatan. Itulah pesan terakhir dari sang raja bajak laut sebelum dieksekusi. Dia kemudian berhasil memprovokasi seluruh penduduk yang hadir untuk mencari harta sang raja di laut. Sejurus kemudian, suasana menjadi kacau karena masing-masing dari mereka berebut untuk menemukan harta bajak laut yang disembunyikan di lautan lepas. Dan cerita utama dari film ini baru akan dimulai. Tapi sebelum itu, siapkan teman nonton kopi hangat plus cemilan biar lebih rileks dan menyimak cerita penuh fantasi ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari kita. Kami break dulu ya. 3, 2, 1. Yap, makasih yang sudah subscribe, semoga dipanjangkan umurnya dan diberi rezeki yang berlimpah dunia akhirat. Baiklah, mari kita lanjutkan kembali ceritanya. Di lautan lepas nampak seorang remaja dengan topi jerami dan baju merah serta celana pendek di atas sebuah perahu kecil. Yap, ini dia nih, sang tokoh utama kita, Monkey D. Luffy. Ini adalah hari pertamanya berlayar di lautan lepas. Dia juga salah satu yang terobsesi dengan harta raja bajak laut yang disebut sebagai One Piece. Luffy bercita-cita untuk menjadi bajak laut, meskipun sebenarnya tergolong nekat ya. Tanpa pengalaman sedikit pun, mengarungi lautan untuk mendapatkan setidaknya 10 orang untuk bergabung di timnya. Di hari pertamanya, perahu kecilnya bocor, tenggelam, dan dia menyelamatkan diri masuk ke dalam tong air. Terombang-ambing di lautan lepas tanpa tahu kemana tong air ini membawanya. Yakin ini sih benar-benar nekat banget ya. Bisa dibayangin kan, sendirian di laut lepas, tanpa bekal sedikit pun, ya taruhannya jelas nyawa. Kamu berani? Takdir kemudian membawa Luffy terjebak di antara perang dua kapal besar bajak laut. Dua kapal ini menyerang satu sama lain, head to head. Para prajurit dipersenjatai dengan senjata api dan meriam yang diarahkan untuk menaklukkan kapal musuh. Kuku merah tajam tampak mencengkeram gada besi dan siap untuk menyerang. Alvida adalah salah satu bajak laut yang sudah memiliki reputasi mengerikan. Rupanya perseteruan dua kapal ini adalah ulahnya dalam rangka menjarah seluruh isi kapal. Meskipun berbadan tambun, dia lincah menebas lawan-lawannya. Dia adalah sosok pemimpin yang dikagumi anak buahnya. Dia dan anak buahnya mengangkut barang jarahannya dari kapal korban. Sementara itu, seluruh anak buah kapal yang menjadi tawanan dikumpulkan di tengah kapal miliknya untuk diinterogasi. Kapten Alvida menanyai seorang tawanan tentang keberadaan Roronoa Zoro, tapi sang tawanan tidak tahu keberadaannya. Dia ini sebenarnya cuma ingin mengejar reputasi sebagai bajak laut yang kejam. Setelah mengetahui namanya tidak ada di daftar pencarian Roronoa Zoro, dia begitu kesal, serta-merta melampiaskan dengan menghabisi tawanan itu. Koby, seorang pemuda culun yang disuruh untuk membereskan sisa-sisa kekejaman Kapten Alvida. Koby ini memang sosok pemuda yang benar-benar penurut. Hingga larut malam, dia membereskan dan membersihkan tongkat kapten.
Tiba-tiba dia mendengar ada suara dari salah satu tong air yang diangkutnya. Dia kemudian mendekat untuk mencari tahu. Muncullah sosok Luffy di dalam tong. Yap, ini adalah kali pertama mereka bertemu. Luffy memberi isyarat agar Koby tetap bungkam dan jangan berisik. Koby merasa ketakutan dengan hadirnya Luffy. Dia takut akan dihabisi oleh Luffy, tapi di luar dugaan, Luffy cuma ingin Koby diam dan memberinya makanan karena kelaparan. Luffy juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang bajak laut. Dan menurut Koby, Luffy tidak pantas disebut bajak laut karena penampilannya ya tidak kejam layaknya Alvida dan tidak memiliki kapal sendiri. Kita kemudian dibawa ke 10 tahun silam. Bocah tengil tengah menanti kedatangan Shanks, seorang bajak laut yang terkenal bersama dengan kru kapalnya. Dia nampak begitu antusias menyambut kedatangan mereka. Meskipun anak kecil, dia dengan sigap membantu. Mereka pun welcome karena kehadiran Luffy bisa jadi bahan candaan untuk melepas penat di laut. Luffy kecil sangat ingin bergabung dengan Shanks. Meskipun berkali-kali membujuk Shanks, tapi keinginan Luffy untuk bergabung ditolak. Masih terlalu kecil dan belum pantas katanya. Dengan nekat, Luffy kecil naik di atas kapal dan sengaja melukai dirinya demi membuktikan dia tidak takut akan rasa sakit. Nekat banget nih anak ya. Itulah yang diceritakan Luffy kepada Koby di kapal. Koby tidak habis pikir kenapa Luffy ingin menjadi bajak laut. Bajak laut itu seorang yang bebas melakukan apa saja pikirnya Luffy. Tapi hal ini disanggah Koby. Kemudian ia bercerita tentang kehidupannya selama menjadi kru Alvida. Makan, minum, tidur, bahkan sampai membersihkan kuku kapten. Semuanya itu dijadwal. Hidup seperti di penjara di tengah lautan. Setelah mendengarkan keluh kesah Koby, Luffy menyarankan agar kabur dari cengkraman Alvida. Luffy bercerita lebih lanjut tentang keinginannya untuk menemukan One Piece, harta karun peninggalan Gold Roger. Koby tahu persis tentang cerita One Piece. Dia menceritakan bahwa One Piece ini ada di Grand Line. Tapi sayangnya, itulah pulau kuburan para bajak laut karena dikelilingi monster yang mematikan. Bukannya takut, Luffy malah lebih antusias mendengarnya. Perbincangan mereka dihentikan oleh dengkuran Alvida. Koby akhirnya membantu Luffy untuk kabur dari kapal itu. Dia menunjukkan sekoci dan arah yang harus ditempuh untuk menemui daratan. Luffy mengambil dayung, tapi ya sayangnya dia membuat suara gaduh dan membangunkan seisi kapal itu. Alvida dan kru bangun, mendapati Koby bersama dengan Luffy. Alvida nampak bingung karena tidak mungkin dia adalah Roronoa. Ya, secara polosnya Luffy mengenalkan dirinya sebagai calon raja bajak laut. Mendengar itu, semua langsung tertawa. Alvida bersemangat untuk mengenalkan dirinya kepada Luffy. Dia menanyakan kepada seluruh krunya siapa bajak laut yang paling terkenal. Semua kompak menjawab Kapten Alvida, kecuali Koby yang diam karena takut. Diamnya Koby dibenarkan oleh Luffy. Menurutnya, dia seseorang yang bebas untuk memilih dan bersuara. Luffy mengintimidasi Alvida agar tersulut amarahnya dengan menceritakan pendapat Koby sebenarnya tentang dirinya. Kejam dan penuh amarah. Alvida murka mendengar hal itu dan dia dengan segera menyerang Luffy. Di luar dugaan, Luffy tak mempan ditembak dan menunjukkan kelenturan tubuhnya di hadapan Alvida dan seluruh kru kapal. Pertarungan antara Luffy dan Alvida semakin sengit. Alvida tak mampu menandingi kekuatan Luffy. Bahkan bukannya melukai Luffy malah menghancurkan kapal. Alvida menuduh Koby sebagai penyebab kekacauan ini. Luffy mengeluarkan jurus andalannya, pistol, dan berhasil membuat Alvida terpental jauh ke lautan. Semua kru kapal menyaksikan hal itu dan mereka ketakutan. Luffy kemudian akhirnya mendapatkan kru pertamanya, seorang pemuda culun, sederhana tapi setia. Dialah Koby. Sementara itu di Pulau Sixis, di sebuah hutan belantara, nampak seorang kesatria dengan 3 pedangnya perlahan menyalakan lilin sebagai pertanda untuk menghormati jiwa yang sudah tiada. Dia kemudian menyuruh seseorang keluar dari tempat persembunyiannya. Sejurus kemudian, muncul sosok misterius dengan mengenakan setelan merah gelap. Dia adalah utusan dari sindikat Burrock. Dia biasa dipanggil dengan nomor 7. Kehadirannya diketahui setelah 3 hari membutuhkan kesatria berpedang 3 itu. Roronoa Zoro, itulah namanya.
Dia kemudian menawarkan Zoro untuk bergabung dengannya, tapi Zoro menolak karena tidak suka dan dia tetap ingin menjadi nomor 1. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Awalnya memang nomor 7 terlihat meyakinkan dan garang, tapi Zoro lebih cool lagi. Dengan kemampuan bermain 3 pedangnya, nomor 7 bukanlah lawan yang sebanding dengan Zoro. Dengan mudah, setiap serangan nomor 7 ditangkis dan akhirnya Zoro menghabisinya dengan sekali tebas. Tubuh nomor 7 itu terbelah menjadi 2. Ngeri-ngeri sedap gimana gitu. Kita kembali ke Laut Lepas bersama Luffy dan Koby. Mereka masih antusias menceritakan kejadian semalam di kapal Alvida. Karena memang selama ini tidak ada yang berani menentangnya. Koby kemudian penasaran bagaimana bisa tubuh Luffy bisa melar seperti karet. Luffy bercerita di masa lalu, saat Shanks menjahit lukanya dan Luffy kecil tetap bersikeras untuk ikut menjadi anggota kru. Tapi tetap saja ditolak. Karena merasa kesal, Luffy kecil pergi dan sampai di tempat penyimpanan harta. Dia kemudian melihat kotak kecil yang menurutnya isinya sangat berharga dan setelah dia buka, berisi buah iblis terlarang. Di sebuah kedai, Shanks dan kru sedang berpesta dan menghabiskan minuman yang tersedia. Tiba-tiba ada sosok datang dan meminta disiapkan minuman. Shanks menjelaskan bahwa whisky sudah habis semua karena sudah dipesan. Dengan sopan dia menawarkan sebotol anggur, tapi orang asing itu malah memecahkannya. Shanks tetap sabar dan membersihkan kaca-kaca yang berhamburan di lantai. Pria itu pergi sementara Shanks mengepel dan kru menertawakannya. Melihat kejadian itu, Luffy tak terima. Luffy keluar dari ruangan dan menanyakan kepada Shanks kenapa tidak melawan. Shanks beranggapan bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan kekerasan. Luffy tetap tidak terima. Dia kemudian beranjak untuk mengejar pria itu. Tangannya dipegang Shanks dan untuk kali pertamanya, tangan Luffy panjang. Ini karena efek memakan buah iblis. Luffy kecil memakan buah gomu-gomu. Efeknya seluruh tubuhnya tuh bisa memanjang dan lentur seperti karet. Itulah yang diceritakan Luffy kepada Koby di atas perahu kecilnya. Saat Koby menanyakan tujuannya, Luffy dengan enteng ya ke Green Line. Koby pesimis karena keadaan mereka. Untuk sesaat dia menyesal karena kabur dari Alvida. Luffy bertanya kepada Koby, "Sekarang kamu bebas, apa yang akan kau lakukan?" Koby dengan perasaan campur aduk dan malu akhirnya bercerita kepada Luffy. Sejak dulu dia ingin jadi marinir. Dia ingin melindungi orang yang tak berdaya. Dan mendengar hal itu, Luffy dengan enteng akan membantu Koby mewujudkan keinginannya itu. Luffy kemudian mengubah arah perahu. Dia akan mencari pangkalan terdekat marin demi mewujudkan cita-cita Koby dan mengambil peta Grand Line. Sesimpel itu, tanpa berpikir panjang dan tanpa rencana matang. Luffy itu emang benar-benar orang yang sat-set banget ya, yakin ya. Kalau sudah yakin ya langsung action. Asik kan? Sementara itu di East Blue, nampak seorang wanita berambut merah terdampar. Dia merasa kepayahan, beruntung menemukan kapal dan meminta bantuan air kepada mereka. Dia bercerita kalau kapalnya itu musnah terkena serangan bajak laut. Dua pemuda itu segera menghampiri cewek berambut merah. Melihat dia membawa peti harta, keduanya langsung tanggap dan berpindah tempat ke perahu kecil milik cewek itu. Setelah dibuka ternyata isinya kosong. Mereka berdua kaget. Cewek ini dengan mudahnya mengambil kapal milik kedua pemuda itu. Cewek inilah yang bernama Nami, si pencuri ulung. Ya, yang nantinya akan menjadi salah satu kru Luffy. Dia tampak antusias menuju tempat berikut. Wait, kita pause sejenak ya. Ini film menurutku sih perfect kecuali tokoh si Nami ini. Tahu sendiri kan, Nami di animenya itu ya super seksi, tubuhnya semampai putih dan menonjol banget. Nah, kalau versi live actionnya agak kurang gede menurutku. Jadi kurang gimana gitu. Ya, enggak apa-apa sih. Tapi baiklah, kita lanjut lagi. Luffy dan Koby sampai di Shellstone, pangkalan militer ke-153. Sesuai janji Luffy, dia akan membantu Koby menjadi marin. Di sana mereka melihat banyak poster bajak laut yang sedang dicari hidup atau mati. Mereka berdua akhirnya kompak untuk mencari makan karena ya kelaparan sih ya. Sambil mencari cara untuk masuk pangkalan marine, mereka makan banyak banget. Luffy yang polos berbicara terlalu keras untuk menyelinap ke pangkalan, padahal di dalam kafe itu berisi penuh dengan anggota marine dan Koby kemudian cemas. Zoro muncul di balik pintu. Dia membawa korbannya dan memesan minum di bar.
Penjaga sebenarnya curiga, tapi ya dianggap biasa saja. Di sudut lain, tampak Nami sedang beristirahat. Datanglah anggota Marin mencoba merayu Nami, tapi ditolak karena bukan tipe Nami. Anak gadis kecil menghampiri Zoro, menawarkan nasi kepal buatannya. Zoro enggan. Tatkala gadis itu berbalik, piringnya jatuh karena menabrak seseorang. Pria pirang itu tidak terima dan menginjak nasi kepal. Di luar dugaan, Zoro justru mengambil nasi dan memakannya. Sejurus kemudian, Zoro memaksa pria pirang itu untuk meminta maaf dan memakan nasi kepal yang sudah jatuh itu. Pria pirang itu merasa tersinggung. Dia kemudian menantang Zoro dan mengejeknya karena di matanya kesatria dengan 3 pedang itu sangat aneh. Zoro tak bergeming dan memperingatkan pria pirang itu, dan kemudian akhirnya duel di antara keduanya tak bisa dihindari lagi. Pria pirang itu dengan mudah dikalahkan Zoro meskipun dibantu oleh tentara lainnya. Ya, secara mereka bukanlah tandingan Zoro gitu loh. Luffy dan Koby takjub menyaksikan aksi Zoro. Koby yang penakut akhirnya bersembunyi di bawah meja. Satu persatu berhasil dilumpuhkan Zoro. Yang unik adalah Zoro tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghabisi mereka. Jadi ya semacam ada yang ditahan gitu, biar tidak terlalu mencolok dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Zoro kemudian memperingatkan kepada pria pirang itu jangan sekali-kali menghunuskan pedang jika belum siap. Pria itu memohon untuk tidak dihabisi dengan dalih bahwa ayahnya akan mengabulkan semua permintaan Zoro. Zoro bertemu dengan Kapten Morgan, ayah dari anak rambut pirang itu. Zoro menyerahkan jasad nomor 7 untuk ditukar dengan imbalan berupa uang. Kapten Morgan mengiyakan, tapi mengancam Zoro yang telah menyerang anak buahnya dan akan menghukumnya di bawah terik matahari selama 7 hari. Kapten Morgan menawari Zoro untuk bergabung dengan Marin. Tapi seperti biasa, Zoro menolak karena punya kesibukan sendiri. Nah, negosiasi pun sudah di ujung tanduk. Zoro cuma dikasih 2 pilihan untuk mendapatkan imbalan. Jadi anggota Marin atau dijemur selama 7 hari. Dia memilih untuk dijemur selama 7 hari tanpa makanan dan minuman. Luffy dan Koby membicarakan tentang kejadian perkelahian Zoro di kafe. Luffy penasaran bagaimana cara Zoro menggunakan 3 pedangnya, sementara Koby berpikir Zoro seperti pahlawan karena melindungi anak itu dari Marin. Marin di mata Koby adalah sosok yang mengayomi, tapi kejadian siang tadi membuka pandangan baru Koby tentang Marin. Percakapan mereka terhenti manakala Luffy akan menyelinap ke markas Marin dan meminta Koby untuk menyiapkan kapal. Seperti biasa, Luffy bertindak cepat tanpa memperhitungkan rencananya dengan matang. Langsung action saja gitu. Mantap nih anak ya. Di terik matahari, Zoro sudah mulai dipanggang. Datanglah pria berambut pirang untuk mengejek dan mengintimidasinya. Pria itu mengejek Zoro karena sekarang dia tidak berdaya. Kemudian dia mengambil pedang Zoro. Zoro murka dan dia akan membalasnya setelah bebas. Nami berhasil mendapatkan seragam dan menyelinap di antara prajurit untuk masuk ke pangkalan. Di tengah terik matahari, Zoro masih berjuang hebat. Tiba-tiba muncul Luffy dari saluran air bawah tanah. Dia sempat menyapa Zoro, tapi ya tetap saja mereka belum mengenal satu sama lain sehingga masih tetap di tujuan mereka masing-masing. Luffy kemudian berbalik arah ke Zoro. Terjadilah percakapan di antara keduanya dan akhirnya mereka berdua berkenalan. Luffy itu heran kenapa petarung sehebat Zoro bisa tertangkap. Luffy mencoba untuk merekrut Zoro menjadi krunya, tapi Zoro tentu saja menolak karena dia seorang pemburu bajak laut. Luffy menanyakan apa impian terbesar Zoro. Akhirnya Zoro mengakui bahwa sejak dulu dia berjanji kepada seseorang suatu saat akan menjadi pendekar pedang terhebat. Mendengar itu, Luffy dengan santai membebaskan Zoro bukan untuk merekrut Zoro, ini uniknya ya. Tapi menurutnya terlalu lama di sini itu sia-sia. Sedangkan Zoro mempunyai impian terbesar. Kemudian Luffy berlalu meninggalkan Zoro. Zoro tersentuh dengan bantuan Luffy yang tanpa pamrih itu. Sementara itu, Nami berhasil masuk ke pangkalan militer yang berisi peta. Dia kemudian mencari peta ke Green Line. Tapi sayang, penyamarannya terbongkar oleh salah satu prajurit. Pertarungan kecil sempat terjadi di sini, tapi dengan kepiawaian Nami, hal ini dengan mudah diatasi. Tiba-tiba Luffy jatuh dari atap, memergoki Nami yang sedang mencari peta Green Line. Awalnya Nami berkilah, tapi ya kemudian akhirnya dia mengakui bahwa dia bukanlah Marine dan sedang menyelinap di pangkalan. Mereka akhirnya berkenalan dan bekerja sama untuk mencari peta Green Line yang disembunyikan di kantor Kapten Morgan.
Nami dan Luffy menyusuri setiap ruangan yang mereka lewati. Mereka berdiskusi bagaimana cara mendapatkan peta Green Line. Sekarang mereka menjadi tim, dan akhirnya aksi mereka kepergok Kapten Morgan. Sementara itu di ruangan lain, anak Kapten Morgan sedang menikmati pose anehnya bersama pedang Zoro. Dia itu berandai-andai menjadi pendekar terhebat. Zoro kemudian datang ke ruangan anak Morgan dan langsung saja mengambil pedang miliknya. Sementara itu di luar, Nami dan Luffy yang kepergok kapten masih cari cara agar bisa terlepas. Bukan Nami namanya jika tidak bisa lepas dari situasi ini. Dia kemudian menyamar menjadi Marine yang baru saja dimutasi. Dan Kapten Morgan percaya. Mereka kemudian melanjutkan rencananya untuk mendapatkan peta. Di luar dugaan, Nami mendapatkan kunci ruangan Kapten Morgan. Di situ Luffy mulai tertarik dengan Nami dan mengajaknya untuk bergabung. Ya seperti biasa, langsung ditolak oleh Nami. Luffy pun menganggapnya ya biasa-biasa saja tuh, gak ada ngefek. Dengan kunci yang dimiliki Nami, mereka berhasil masuk ke ruangan Kapten Morgan. Mereka berdua takjub dengan ruangan kerja Kapten. Di ruangan inilah mereka mengenal satu sama lain lebih dekat. Nami menanyakan mengapa Luffy menginginkan peta, sedangkan Luffy penasaran mengapa Nami nekat menjadi pencuri. Kapten Morgan sampai di ruangan penyimpanan peta. Dia terkejut mengetahui anak buahnya terkapar. Di sini baru paham bahwa ada penyusup di pangkalan. Sementara itu, Nami dan Luffy masih berjibaku untuk membuka brankas Morgan yang kemungkinan berisi peta ke Green Line. Mereka akhirnya ketahuan dan Kapten Morgan siap menghadang di balik pintu keluar. Luffy dengan sekuat tenaga menarik brankas itu sampai tangannya panjang. Nami begitu kaget melihatnya. Mereka berdua akhirnya terpelanting keluar bersama brankas itu. Tada! Akhirnya yang ditunggu-tunggu Luffy terjadi juga nih. Pertempuran dengan pasukan Marine. Sekarang Luffy tidak sendirian. Ada Nami yang membantu meskipun ya belum secara resmi menjadi kru kapalnya. Ada juga si jago 3 pedang Zoro dengan kekuatan supernya pun membantu Luffy. Sejenak mereka sudah seperti tim bajak laut yang solid. Tibalah mereka bertiga harus berhadapan dengan Kapten Morgan. Sampai di sini Luffy belum mengeluarkan jurus-jurus andalannya nih. Nah, di kesempatan dan waktu yang tepat, akhirnya Luffy mengeluarkan jurus-jurusnya yang membuat Kapten dan yang lainnya kaget, kagum serta bingung dengan kemampuan Luffy tersebut. Luffy terus maju menghadapi Kapten, tapi aksinya kemudian dihalangi oleh Zoro yang sepertinya punya dendam pribadi dan dia ingin menghadapi Kapten sendiri. Luffy pun akhirnya mempersilahkan Zoro untuk menghadapi Kapten. Zoro sebenarnya sempat kewalahan menghadapi Kapten Morgan karena memang Kapten Morgan juga bukan lawan yang bisa dianggap sepele loh. Di saat yang genting seperti ini, akhirnya Zoro mengeluarkan jurus andalannya. Iya, dia menggunakan 3 pedang sekaligus untuk melawan Kapten Morgan. Dengan kegesitan dan kepiawaian Zoro memainkan pedang, akhirnya Kapten Morgan terpojok dan tidak bisa berkutik. Di momen seperti inilah Luffy menghabisi Morgan dengan jurus andalannya. Mereka kompak membawa peti Morgan yang mungkin berisi peta Green Line ke kapal yang sudah disiapkan Toby. Mereka kemudian siap berlayar menuju tempat singgahan selanjutnya. Luffy menunggu anggota kru lainnya yang datang. Sejurus kemudian Toby datang bergabung. Tak hanya itu, anak Kapten Morgan yang awalnya musuh Zoro juga tiba-tiba datang. Dia ingin menangkap mereka. Dan di luar dugaan, Toby yang tadinya culun berani menghantamnya dengan telak. Tapi kemudian Toby memilih tetap tinggal dan tidak ikut dalam kru Luffy. Dia ingin menjadi Marine. Sementara itu di Laut Lepas, Grid, pimpinan tertinggi Marine, geram mendapati laporan bahwa salah satu pangkalannya diserang bajak laut dan peta menuju Green Line telah dicuri. Segera saja dia mengubah haluan menuju ke pangkalan tersebut. Tanpa sepengetahuan Marine, informasi dicurinya peta ke Green Line sampai ke salah satu bajak laut yang sangat ikonik di film ini. Dialah Buggy, sang bajak laut dengan penampilan badut. Dia bertekad merebut peta tersebut dengan segala cara. Dan episode pertama dari serial One Piece pun berakhir. Semoga teman-teman terhibur dan bisa merasakan antusias yang kami rasakan ketika melihat serial One Piece di Netflix. Untuk episode selanjutnya, link video akan kami tulis di link deskripsi dan komentar terpin. Sampai bertemu di episode selanjutnya, masih di One Piece, serial live action One Piece yang rilis di Netflix tahun 2023.